Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX Conversation Closing. Tidak ada yang sebelumnya menyangka kalau dampak invasi Rusia ke Ukraina akan berdampak buruk pada keberlanjutan energi ke depan. Bahkan semangat menunjukkan emisi karbon dan transisi energi yang digaungkan pada persetujuan Paris 2015 dan juga perjanjian terkait dengan Gas Glow 2021 semakin sulit pemirsa tampaknya untuk diwujudkan akibat meningkatnya ketergantungan terhadap energi fosil. Konflik militer yang melibatkan Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga saat ini. Sejumlah dampak langsung maupun tidak langsung mulai dirasakan sejumlah negara, terutama negara-negara Eropa. Seperti kita ketahui, Rusia merupakan salah satu pemasok utama gas dan minyak untuk sejumlah negara Eropa. Negara Eropa mulai dilema jika terus membeli sumber energi dari Rusia, sama halnya ikut mendanai perang tersebut. Namun jika mereka tidak membeli minyak dan gas Rusia, ketahanan energi beberapa negara Eropa akan terancam. Akibatnya, harga gas dan minyak terus melambung tinggi. Lalu dampak yang lebih ekstrim ialah potensi terjadinya krisis energi di sejumlah negara kian nyata. Sanksi yang diberikan kepada Rusia oleh sejumlah dunia menjadi anti klimaks ketika Rusia melawan dengan menghentikan suplai pasokan migasnya. Dan dampaknya yang lebih parah lagi adalah ketika perekonomian mulai recovery, pasokan energi tidak sanggup untuk mensuplainya. Akibatnya, mimpi pengembangan energi baru terbarukan menjadi sebuah mimpi yang sulit diwujudkan. Dampak dari konflik Rusia-Ukraina ini terus memberikan efek domino ke berbagai sektor. Sanksi yang diberikan berbagai negara kepada Rusia justru berujung pada terganggunya suplai pangan dan juga energi. Ketika Rusia memutuskan untuk menghentikan ekspor komoditas energinya, beberapa negara Eropa justru berteriak karena terancam akan mengalami krisis energi. Dan pemirsa, berbagai negara pun memutuskan untuk mempercepat transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Persoalannya, transisi energi tidak semudah untuk membalikan telapak tangan. Ketika berbagai negara berusaha bangkit dari dampak pandemi, tentu kebutuhan akan energi ini terus mengalami peningkatan. Sementara kebutuhan energi negara Eropa selama ini lebih banyak disuplai dari Rusia. Ketika negara Eropa tidak membeli minyak dan juga gas dalam bentuk mata uang rubel, Rusia pun langsung memutuskan untuk menghentikan suplainya. Akibatnya, dalam jangka pendek ini, banyak negara berencana akan membangkitkan lagi pembangkit listrik tenaga batu bara. Kondisi ini diperparah pemirsa karena saat ini sedang memasuki musim dingin, di mana kebutuhan akan energi tentu mengalami peningkatan. Nah, beberapa negara yang terancam mengalami krisis energi diantaranya adalah Jerman, kemudian Belanda, Austria, dan juga Denmark. Keempat negara tersebut saat ini berusaha untuk mencari pasar baru yang bisa mensuplai kebutuhan gas dalam waktu dekat. Dan Indonesia tentu menjadi salah satu opsi yang paling memungkinkan. Karena Indonesia juga menjadi negara yang bisa memproduksi sumber energi termasuk gas. Bahkan Presiden Joko Widodo pernah mengatakan ketika Indonesia menghentikan ekspor batu bara beberapa waktu lalu dan CPO, dirinya dihubungi beberapa kepala negara untuk mengirimkan batu bara ke negara tersebut, ya karena ancaman krisis energi semakin mengerikan. Dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Waktu bulan Januari kita stop batu bara itu. Ada 5 Presiden Perdana Menteri yang telepon ke saya. Presiden Jokowi, mohon kita dikirim batu baranya ini segera secepatnya. Kalau enggak ini mati kita. Listrik kita mati, industri kita mati. Kita menjadi tahu kekuatan kita itu ada di mana. Waktu minyak goreng, kita stop ekspor untuk kebutuhan dalam negeri dulu, batu bara juga untuk kebutuhan dalam negeri dulu. Ada 2 Presiden dan Perdana Menteri pun saya juga. Pak, ini kalau Bapak dalam 2 hari ini tidak kirim kami, akan terjadi gejolak sosial politik di negara saya. Tolong bisa dikirimkan. Pada saat itu saya cek, ada stok kira-kira 3 juta ton, kemudian permintaannya 200
ribu ton, oke ya udah dikirim aja. 120.000 ton dikirim. Jadi kita tahu posisi kita itu ada di mana. Kekuatan kita itu ada di mana. Di sini mulai kelihatan. Batu bara kita mempunyai kekuatan besar. CPO kita mempunyai kekuatan besar. Nikel kita mempunyai kekuatan besar. Tapi tidak bisa kita terus-teruskan yang namanya ekspor itu dalam bentuk bahan mentah. Itu stop. Harus mulai kita berani stop ekspor bahan mentah, kemudian kita buat barang jadi, ada industrialisasi, ada hilirisasi di situ. Ya, sebenarnya Indonesia cukup diuntungkan dengan keadaan ini, pemirsa ya, senada dengan pernyataan dari Presiden Joko Widodo tadi, menunjukkan bahwa kondisi global saat ini memang begitu mengkhawatirkan. Belum usai dampak pandemi, dihantam dampak perang Rusia dan Ukraina yang berujung pada krisis energi, kemudian krisis pangan, bahkan krisis keuangan. Satu hal yang perlu dicermati pemirsa dari krisis energi ini adalah proyek ambisius transisi energi terbarukan negara Eropa terancam tentunya akan lebih lambat. Dan bagaimana kondisinya? Kita update dalam informasi berikut ini. Rencana ambisius Eropa untuk keluar dari ketergantungan biaya tambahan karena perang Rusia-Ukraina membuat baja, tembaga, dan aluminium langka dan berharga lebih mahal. Hal ini pun menghambat upaya Eropa untuk melaksanakan proyek transisi energi. Urgensi untuk menggantikan bahan bakar fosil Rusia mendorong benua biru untuk fokus menambah aliran gas alam cair dalam waktu dekat, serta meningkatkan pembangkitan dari sumber terbarukan pada 2030. Namun, proyek transisi energi negara Eropa tersebut terancam terganggu karena mereka mulai kembali mengaktifkan pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Sementara transisi ke energi baru terbarukan belum bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Ya, mayoritas negara-negara di dunia ini telah sepakat pemirsa untuk meninggalkan energi fosil yang dianggap memang tidak ramah lingkungan dan berbahaya dalam waktu yang cukup panjang. Nah, secara bertahap semua negara berkomitmen untuk meninggalkan batu bara dan juga beralih ke energi baru terbarukan. Nah, di masa transisi menuju energi hijau, beberapa negara beralih menggunakan gas yang dianggap lebih rendah dampak lingkungannya, meski memang masih masuk kategori energi fosil. Investasi yang dikeluarkan banyak negara untuk menuju transisi energi bersih jumlahnya tidak main-main, tentunya sangat signifikan. Biaya transisi energi Uni Eropa untuk membangun 250 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya telah mengeluarkan bahkan mencapai 65 miliar euro baja untuk pembangunan pembangkitnya. Nah, persoalannya pemirsa, Rusia dan Ukraina merupakan negara pengekspor plat baja terbesar yang digunakan untuk membangun turbin PLTB dan juga pipa gas. Sementara sumber alternatif dimungkinkan meski biaya untuk itu 50% lebih tinggi dari biasanya. Nah, masalah inilah yang diperparah pemirsa dengan keputusan China untuk melakukan lockdown pusat produksi baja Tangshan dalam upaya untuk mengendalikan wabah COVID-19. Begitu juga pemirsa dengan aluminium yang dibutuhkan untuk panel surya, turbin angin, dan juga jaringan yang terhubung dengannya. Produksi aluminium di Eropa turun karena melonjaknya biaya listrik. Sementara Rusia adalah produsen aluminium terbesar selain China yang menyumbang sekitar 5% dari produksi global. Pada titik ini saja, hambatan untuk membangun pembangkit energi bersih sudah terkendala. Belum lagi ketika Rusia menghentikan ekspor gas ke beberapa negara di Eropa, ancaman krisis energi semakin nyata. Jika krisis energi ini terjadi, ancaman lanjutannya pemirsa adalah krisis ekonomi dan juga keuangan. Karena proses pemulihan ekonomi akibat pandemi harus sejalan juga dengan suplai kebutuhan energinya. Beberapa ekonom telah memperingatkan bahwa akan timbul resesi yang cukup tajam bila hal ini dilakukan. Mereka menyebut negara yang akan sangat terdampak oleh hal ini adalah Jerman yang notabene-nya ekonomi terbesar di benua biru. Lalu pemirsa, bagaimana dengan Indonesia? Apa yang bisa dijadikan pembelajaran dari peristiwa ini? Kita simak tayangannya berikut ini. Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan gangguan sosial politik global yang pada akhirnya berdampak pada perdagangan global komoditas energi.
harga komoditas energi telah naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya minyak mentah, komoditas lain seperti batu bara dan gas alam cair juga mengalami peningkatan. Apa dampaknya bagi Indonesia? Sebagai negara penghasil komoditas energi, Indonesia diuntungkan dengan kenaikan harga ini. Tapi di sisi lain juga berpotensi membebani APBN karena alokasi subsidi bahan bakar minyak juga akan terus meningkat. Karena Indonesia kaya akan sumber energi, kondisi ini harus disikapi dengan percepatan proyek energi baru terbarukan. Pemerintah harus memberikan perhatian secara serius agar ancaman krisis energi yang terjadi di Eropa tidak menjalar ke Indonesia. Persoalan suplai pemirsa, kemudian sedang musim dingin gitu ya. Apakah ini yang membuat harga dari komoditas batu bara dalam hampir sepekan mengalami kenaikan 20%? Ya, ini harusnya menguntungkan untuk Indonesia yang memang dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber energi. Indonesia juga merupakan negara yang paling banyak dicari setelah Rusia memutuskan untuk menghentikan ekspor energinya. Seperti yang diberitakan Presiden Jokowi tadi, beberapa negara mulai mendekati Indonesia agar mengirimkan komoditas energinya untuk menghindari terjadinya krisis energi. Apa yang bisa dijadikan pembelajaran bagi Indonesia? Di satu sisi Indonesia diuntungkan dengan adanya kenaikan komoditas energi ini. Tapi di sisi lain, subsidi energi yang dikeluarkan pemerintah agar tidak ada kenaikan BBM, LPG, dan listrik, angkanya juga tidak sedikit. Artinya keuangan negara berpotensi bengkak hanya untuk kebutuhan subsidi energi. Sementara komitmen untuk mulai transisi dari energi fosil ke energi hijau nyatanya juga masih belum terlihat progres yang signifikan. Untuk meninggalkan energi fosil tentu juga butuh anggaran yang tidak sedikit. Untuk mengurangi emisi karbon saja, Indonesia butuh 3.460 triliun rupiah. APBN jelas tidak akan sanggup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti kita ketahui pemirsa, mayoritas kebutuhan energi Indonesia saat ini berasal dari memang energi fosil. Meski Indonesia kaya akan sumber daya alam, proyek energi baru terbarukan belum bisa diakses secara murah oleh masyarakat. Jika hal ini tidak segera dicari antisipasinya, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan mengalami seperti negara Eropa yang mengalami krisis energi. Transisi menuju energi baru terbarukan harus menjadi perhatian semua pihak dan tidak boleh disepelekan hanya karena saat ini kita sedang diuntungkan oleh kenaikan dari harga energi seperti gas dan juga batu bara, pemirsa ya.